Oke guys, kita masih di elektronika ya. Ini kita masih akan bahas mengenai analisis AC dari GFET ya. Ini di sini contohnya ada rangkaian ya, disebut dengan self bias. Kalau self bias ini kita perhatikan ya di kaki source ya. Ini ada resistor ya. Ada resistor 1K. Nah, kalau yang video sebelumnya untuk yang fixed bias itu kan dia di sini nggak ada resistor ya. Nah, sekarang sudah mulai ada resistor ya. Ini 1 kilo disebut dengan self bias ya, konfigurasi yang seperti ini. Cuman nanti ada dua jenis ya, ada yang dikasih C3, ada yang enggak ya. Kalau dikasih C3 ini sebenarnya untuk mempermudah di analisis AC nanti. Cuman C3 ini nanti pengaruhnya di bandwidth ya, pengaruh di perhitungan bandwidth. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nggak ada C-nya, nggak ada C3. Jadi C3 nggak ada, hanya C1 dan C2. Tapi ada 1K di sini, 1 kilo. Nah, itu analisis AC-nya lebih rumit ya, lebih rumit karena nggak di bypass sama kapasitor. Nah, sekarang kita bahas yang ini dulu ya. Seperti biasa ini sudah diketahui YOS ini nilai konduktansi ya sebesar 20 mikrosiemen ya. Kemudian nilai GM juga ini konduktansi juga sebesar 1,51 milisiemens ya, milisiemens. Nah, untuk YOS ini biasanya nanti diketahui di soal ya. Kemudian untuk nilai GM ini sebenarnya dari analisis DC. Silahkan dilihat video mengenai analisis DC ya. Di sana dipelajari cara mencari nilai GM ya. Nah, di sini analisis AC kita akan belajar menghitung penguatan tegangan AV, impedansi input dan impedansi output. Nah, langkah awal ini kita gambarkan dulu rangkaian pengganti ya atau rangkaian ekuivalen dengan cara kapasitor eksternal di short ya. Kemudian sumber DC juga dimatikan. Jadi ada 3 kapasitor eksternal yaitu C1, C2, dan C3. Perhatikan ya, ini yang kotak biru yang ini. Kotak biru yang ini ya itu adalah isi dalam transistor ini ya. Model di dalam transistor itu ada rangkaiannya ya. Jadi transistor yang lingkaran biru ini di dalamnya ada model rangkaiannya, yaitu yang ini, yang ada di kotak biru ini ya. Itu modelnya memang sudah ada, tinggal kita pakai. Kemudian nanti dari 3 kaki D, G, dan S itu tergantung soal ya. Kita gambarkan mengikuti rangkaian di soal. Nah, kalau di gate ini kan dia ini nyambung ke C1 ya, dicabang ke C1 dan 1 mega. Nah, maka di gate ini ada C1, di sini mestinya ada C1 tapi di short ya. Kemudian ke V-in ya. Kemudian ini cabangnya bawahnya ada RG. Jadi RG ini adalah 1 mega yang ini ya. Kemudian di lingkaran yang hijau ini ya itu ada 1K paralel dengan C3. Jadi ini ada 1K paralel dengan C3, tapi C3-nya di short ya, di short. Kemudian di bagian drain lingkaran merah ya, ini ada 3,3K, kemudian 20 volt ya. Jadi ini RD besar ini 3,3K ya. Kemudian di bawahnya ini adalah mestinya 20 volt ya. Cuman 20 voltnya ini sudah di short ya. Langsung ke ground. Kemudian ini pertigaan yang ini ya, itu ke kanan ini ada C2 mestinya ya. Ada C2 di sini, tapi dia sudah di short. Maka langsung terhubung ke Vout.
Nah, ini adalah rangkaian ekivalen ya untuk analisis AC. Nah, kemudian kita lengkapi gambarnya dulu ya. Ini gambar yang kiri atas ini kita dapatkan dari yang sini tadi ya, yang ini. Nah, RG-nya tadi itu adalah 1 mega. Yang ini ya, 1 mega. Kemudian RD ini 3,3K. RD yang sini, RD besar ya. Jadi RD besar ini adalah 3,3K. Kemudian dari soal itu diketahui YOS 20 mikro. Nah, ini tinggal kita copy saja, masukkan ke rumus ya. Jadi nanti ini ya sama dengan kita copy dulu ya sebentar. Jadi nilai resistor itu adalah seper Y ya, seper konduktansi ya. Nah, ini konduktansinya tadi 20 mikro ya. Mikrosiemen ya. Siemen ini dalam mho ya, sama aja konduktansi. Bisa siemen, bisa mho, cuman seringnya dituliskan dalam bentuk siemen ya satuannya. Ya, 1/20 mikro ya. Jadi ini nanti tinggal kita hitung. Pakai kalkulator ya sebentar. 1000 dibagi 20 ya. Jadi nanti kita dapatkan dalam bentuk kilo ya. Mikro ini kan 10 pangkat min 6 ya, naik ke atas jadi 10 pangkat 6. Jadi 1 juta. Nah, teman kita ambil 1000 dulu, 1000 dibagi 20 itu 50. Jadi tinggal sisanya ada 1000 lagi, jadi K ya, kilo ya, jadi 50 kilo. Nanti dicek saja pakai kalkulator ya, silahkan. Jadi ini ketemunya 50 kilo. Nah, makanya di gambar yang bawah ini sudah lengkap. Jadi RG-nya 1 mega, RD kecil 50K, kemudian RD besar 3,3K. Nah, kemudian gambar ini kita teruskan ya, kita proses lagi. Nah, disederhanakan ya, disederhanakan. Ya. Perhatikan ya di sini itu kan kita punya 1 kilo paralel dengan sesuatu ya. Ini kan tadinya kapasitor C3 ya. Tadinya ini kapasitor C3 di short ya. Artinya ya kita boleh anggap di sini ada resistor tapi nilainya 0 ya. Maka di sini kita punya RP ya. 1 kilo yang ini paralel dengan 0. Hasilnya adalah 0 ya. Coba aja cek ya. Berapapun nilai resistor, kalau kita akan paralelkan dengan 0 ya, resistor yang nilainya 0, kita paralel dengan berapapun nilai resistor yang lain, itu hasilnya akan 0 ya. Di berapa dikali 0 per berapa ditambah 0 ya. Ya, tetap 0 kan ya, nanti dicek sendiri ya. Artinya apa? Hasil paralel ini adalah 0. Nggak ada hambatan. Jadi kita bisa langsung menghubungkan titik S ini ke ground. Ya. Dengan kata lain di 1 kilo ini nggak ada arus. Ya, arus ini akan lewat ke jalur short semua. Nggak ada yang mau lewat di 1 kilo karena ada hambatan ya. Si arus milihnya ke jalur yang nggak ada hambatan ya. Maka di sini ada 4 ground ya. Seperti rangkaian yang di video sebelumnya ya, rangkaian fixed bias. Ini tinggal prosesnya sama kurang lebih ya. Jadi bentuk rangkaian awalnya beda ya.
fixed bias sama self bias, tapi karena ada bypass kapasitor C3, ini jadi mempermudah. Jadi seolah-olah seperti yang self bias ya di video sebelumnya. Jadi ada 4 ground di sini, dipisah masing-masing. Nah, itulah tadi ya tujuan C3 itu untuk mempermudah ini analisis gambarnya jadi sederhana dan menghitungnya nanti lebih sederhana juga. Nah, kita teruskan ya. Nah, ini tinggal kita hitung. Nah, ini kita cari dari sebelah kiri VGS per Vin dulu ya. Ini kan titik G ini kan dia terhubung ke Vin ya. Jadi kita bisa tulis tegangan di gate itu sama dengan Vin. Karena terhubung langsung ya. Kemudian VS ini nilainya 0 karena dia ke ground ya. Maka VGS itu adalah VG dikurangi VS. Jadi Vin dikurangi 0. Maka bisa kita tulis VGS per Vin. Nah, ini nilainya adalah V1 ya, 1 ya. Ini bisa kita tulis ini sama dengan sebesar Vin ya, VGS sama dengan Vin ya. Vin-nya di ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi pembagi ya. Jadi VGS per Vin sama dengan 1. Nah, kemudian di sini kita punya ZP ya, seperti yang video sebelumnya tadi. Ini 50K akan paralel dengan 3K. Jadi ini ZP itu sebesar 50K paralel dengan 3,3K. Nanti ini tinggal kita hitung saja ya. Cara menghitungnya jangan lupa ya, yang di sebelah atas itu dikali ya, 50K dikali 3,3K. Dibagi dengan, nah yang di bawah itu ditambah ya, jadi 50K ditambah 3,3K ya. Maka dari sini nanti kita bisa teruskan ya, 33 kali 5. Kita hitung dulu. 33 kali 5 ya. 3,3 kali 10 kan 33 ya. Jadi 33 kali 5. 165. 165 mega ya. K kali K ya, itu mega. Dibagi 53,3K. 53,3K ya. Nah, ini tinggal kita hitung, jadi 165 dibagi dengan 53,3. 165 dibagi dengan 53,3K. 3,1 lah ya. Sekitar 3,1K. Nah, kemudian ya,
Sebelah kanan ini ya V out ya. Sebentar ya. V out ini definisinya adalah ya, kita akan mencari tegangan di titik sini V out ke arah ground bawah. Bayangkan kita punya ZP di sini, impedansi ZP. Si arus GM VGS ini ya, ini kan mengalirnya dari sini bawah sini ya, dari ground lewat ZP ke atas, lalu belok ke kiri, lalu belok ke bawah. Nah, maka ini negatif. Ya, kenapa negatif? Karena kita mencari tegangan V out arahnya ke bawah, tapi si arus GM VGS arahnya ke atas. Ngalirnya ya ke atas. Maka minus GM VGS ya, kita copy dari sini aja. Nah, ini. Jadi ini minus GM VGS dikali dengan, ini kan baru arus ya. GM VGS ini kan nilai arus dikali resistornya. Jadi V itu I kali R. I-nya itu GM VGS, R-nya itu ya ini ZP ya. ZP. Ya, maka ini akan sama dengan minus GM-nya berapa tadi? Diketahui di soal ya, 1,51 mili. 1,51 mili. Nah, ini dikali VGS masih berupa variabel ya. Dikali ZP. ZP-nya itu adalah 3,1 K. Nah, baru ini kita tulis V out per VGS ya. Di variabel VGS ini dia pindah ke ruas kiri jadi pembagi ya di bawah ya. Jadi tinggal minus 5,1 mili dikali dengan 3,1 K. Nah, gini. Ini nilainya adalah, kita hitung dulu ya, 1,51 dikali dengan 3,1 K. 1,51 dikali 3,1 ya. 4,68 ya, sekitar 4,68. Ini mili kali kilo hilang ya, jadi tinggal 4,68. Ini minus ya, sorry, ini minus. Nah, sehingga tinggal kita tuliskan nilai AV itu adalah, nah ini. Kita sudah punya V out per VGS dan VGS per V in. Jadi tinggal kita kalikan saja. Ya. Jadi V out per VGS tadi min 4,68 dikali dengan yang dari sini VGS per V in itu adalah 1 ya. Maka ketemunya adalah minus 4,68. Jadi output terhadap input penguatannya kira-kira sekitar 4,68 tapi negatif, artinya membalik fasa ya. Fase positif input nanti di output jadi fase negatif. Kemudian input fase negatif di output berubah jadi fase positif. Atau dengan kata lain dia membalik fasa sebesar pi ya, atau 180 derajat. Kemudian Zin ya. Zin-nya itu adalah ini 1 mega ya, langsung aja dari sebelah kiri ya, 1 mega. Kemudian Z-out ya. Ini ZP ya, kita ambil dari ZP. Jadi Z-out di sebelah kanan ini ya,
50K paralel dengan 3,3K. Nah, ini kan sudah ada ya tadi ya, 3,1K ya. 3,1K. Oke guys, referensinya itu saya ambil dari bukunya Robert Boylestad yang edisi ke-7 ya. Demikian untuk analisis AC konfigurasi self bias kali ini ya, yang ada bypass kapasitor C3 ya. Nanti mungkin akan ada kita bahas juga yang tanpa C3 ya. Kalau tidak di bypass seperti apa? Nah, itu lebih rumit ya. Nah, nanti lain waktu kita bahas. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan tonton juga video-video yang lain. Terima kasih.